Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtara min ibadihi al-ulama wa ahsana al-khiyar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa kullu man ahabbahum wa sara ala nahjihim wa salaka tariqahum min as-siratal mustaqim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul ulil amri minkum. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ittaqullaha waf'alul khair la'allakum tuflihun. Al-alim al-allamah Syekh Abdul Rahman Siddiq, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Sahabat. Beliau adalah seorang ulama besar yang lahir pada tahun 1857 Masehi atau bertepatan dengan 1284 Hijriah di sebuah kampung yang bernama Dalam Pagar, Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau lahir di masa pemerintahan Sultan Adam Al-Wathiq Billah bin Sultan Sulaiman Al-Mu'tamidillah yang memerintah di kerajaan Banjar sejak tahun 1825 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Muhammad Afif bin Ummi Sari binti Khalifah Syekh Zainuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tuan Datuk Kelampaian, pengarang kitab Sabilul Muhtadin, Tuhfatur Raghibin, dan lain-lain. Semasa kecilnya ia belajar juga dengan neneknya sendiri yang bernama Ummi Salamah. Setelah menanjak dewasa, beliau terus belajar kepada beberapa orang ulama yang ada di Dalam Pagar pada masa itu. Di antaranya adalah Alim Al-Fadhil Al-Haj Muhammad Sa'id Wali, Alim Al-Fadhil Al-Haj Muhammad Khatib, Alim Al-Fadhil Al-Haj Abdurrahman Muda, dan lain-lain. Kemudian beliau bercita-cita ingin meneruskan pelajarannya ke tanah suci Mekah. Namun sebelum berangkat beliau berkeliling mengembara ke berbagai negeri di wilayah Sumatera dan sekitarnya dalam rangka perjalanan ilmiah, dan antaranya Bangka, Palembang, Periaman, Singkil, Perlak, Aceh, Padang, Natal, dan lain-lain, sambil berdagang batu-batu permata sebagai modal untuk melanjutkan pendidikan agama Islam ke tanah haram. Beliau juga sambil mengerjakan ilmu agama. Beliau juga sambil mengajarkan ilmu agama yang beliau peroleh selama tinggal Dalam Pagar. Dalam perantauan itu beliau juga menyempatkan waktu belajar serta meminta doa dan berkat kepada beberapa ulama, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat pada masa itu. Setelah terkumpul segala perbekalan, beliau memohon doa restu kepada orang tua, sanak keluarga, serta guru-guru beliau untuk meneruskan pendidikannya ke negeri Mekah Al-Mukarramah. Selama lebih kurang 7 tahun berada di Mekah dan Madinah, banyaklah ilmu serta sanad-sanad berbagai ilmu yang didapat di samping pengamalan-pengamalan lainnya. Atas ketajaman otak dan kealimannya yang luar biasa, maka ia diberi gelar oleh gurunya As-Siddiq, artinya orang yang benar segala ilmu dan amalnya.
maka menjadilah nama beliau Syekh Abdurrahman Siddiq. Di antara guru-guru beliau selama berada di tanah haram ialah Syekh Mufti Sayyid Zaini Dahlan, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Bakri Saqa, Syekh Muhammad Sa'id Babusil dan lain-lain. Selama di Mekah, beliau juga dipercayakan untuk mengajar di Alaqah Masjidil Haram dengan berbagai fan ilmu, di antaranya ilmu tafsir, ilmu hadis, tauhid, tasawuf, lughah dan lain-lain. Setelah dirasa-rasa cukup terhadap ilmu yang dituntut serta pengabdian beliau terhadap guru-guru, maka beliau dipikirkan pulang ke tanah Jawa Indonesia. Di antara sahabat-sahabat Syekh Abdurrahman Siddiq selama di Makkah adalah Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Omar As-Sambawi, Syekh Datuk Wang Kanali Kelantan Malaysia, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Ali Junaid Barawi Brau, Syekh Ahmad Demyati Mufti Mekah dan lain-lain. Beliau Syekh Abdurrahman Siddiq dimohonkan untuk menjadi mufti Indragiri yang berkedudukan di Rengat, namun pada awalnya beliau menolak, tapi atas dasar pertimbangan yang matang demi untuk maslahat umat dan agama, akhirnya beliau menerima dengan catatan dan syarat berbagai berikut. Pertama, tidak mengganggu kegiatan hamba dalam belajar mengajar yang berkedudukan di Hidayat Sahabat. Kedua, hamba tidak berkenan menerima upah atau gaji selama hamba menjabat mufti. Akhirnya Sultan pun memperkenankan syarat-syarat tersebut selama lebih kurang 27 tahun lamanya menjadi mufti Kesultanan Indragiri. Dengan bermacam bagai pengalaman yang ditemui, kesukaan dan kedukaan selama menjadi mufti, namun pada akhirnya beliau memohon diri untuk berhenti menjadi mufti dengan berbagai alasan dan pertimbangan, di antaranya badan sudah uzur, tiada sempurna mengerjakan kebun dan lainnya. Datuk Sapa tinggal di sebuah kampung yang diberi nama Al-Hidayah, artinya negeri yang mendapat petunjuk, memiliki 9 orang istri, lebih kurang 30 orang anak dan beberapa orang menantu. Yang pertama, hendaklah anak-anak serta zuriat-zuriat hamba menuntut ilmu agama yang betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ulama-ulama yang memakai Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Yang kedua, hendaklah seorang ulama itu beradab seperti adab para anbiya wal mursalin. Ketiga, janganlah mengambil upah atau gaji dalam mengajar. Menguraikan ilmu agama, jika demikian tidaklah berkat ilmu dan hartanya. Yang keempat, sepanjang pendapat hamba serta kajian para ulama, tidak ada pangkat yang lebih tinggi derajatnya selain ulama. Yang kelima, hendaklah engkau berusaha dalam menuntut kehidupan semata-mata hanya untuk ilmu dan ibadah, seperti berkebun dan berladang. Keenam, kurang lebih 15 tahun hamba di Bangka dan 29 tahun di Indragiri mengajar ilmu agama, namun tidak pernah menuntut gaji atau minta upah kepada murid. Hanya hamba dalam berusaha sendiri berkebun dan berladang. Hari demi hari, waktu ke waktu, badan pun semakin lemah, tenaga berkurang, penyakit pun tidak kunjung sembuh. Tepat pada hari Senin 4 Sya'ban 1357 Hijriah atau bertepatan dengan 1939 Masehi, 10 Maret, roh yang mulia itu kembali menghadap ke hadratillah subhanahu wa ta'ala dengan diiringi isak tangis dan duka cita yang amat mendalam oleh istri, anak, kerabat serta murid
murid yang mencintainya. Mereka telah kehilangan seorang ulama, maha guru, wali Allah yang selama ini menerangi negeri dengan ilmu dan amalnya. Dengan beribu jasa yang tiada terkira harga segala harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawa sekalipun hanya ia persembahkan untuk agama, umat dan bangsa. Semoga kita yang tinggal selalu mendapatkan berkah dan mampu menghargai atas segala jasa dan karamahnya, serta meneruskan segala cita-cita dan perjuangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Catatan dan kesimpulan. Yang pertama, bahwa Syekh Abdul Rahman Siddiq adalah seorang ulama besar, pakar hukum keagamaan yang sangat alim dan jenius, menguasai berbagai bidang ilmu. Yang kedua, Datuk Sahabat juga seorang pakar ekonomi, budayawan, ahli politik, mufti, peguam agama dan pejuang kemerdekaan. Yang ketiga, Tuan Mufti juga seorang peguam masyarakat yang telah berjasa mempersatukan kaum suku dari berbagai kalangan dan etnis. Keempat, Tuan Guru juga seorang ilmuwan, wali Allah al-arif billah yang memiliki berbagai macam karamah atau kemuliaan semasa hidup dan setelah wafatnya. Yang kelima, Tuan Guru juga adalah seorang yang amat dermawan, terbukti seluruh hartanya didermagakannya buat agama dan umat. Yang keenam, Tuan Guru juga merupakan contoh tauladan, figur seorang ulama dalam membangun agama dan umat, berjuang dengan harta dan karya tulis, dengan perbuatan atau ucapan bilhal wal lisan, dan dengan pangkat mufti biljah. Bila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan dhuhur sahib al-wilayah ala Syekh Abdul Siddiq Banjir al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu